Teman-teman sekalian, saya memberi sedikit saja pengantar sebelum masuk ke saya mempersilahkan Mbak Alim untuk bicara. Feminisme bergerak dengan keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu makhluk yang sempurna. Lalu kemudian tidak ada yang lebih, artinya tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Semuanya keduanya adalah setara. Nah, masalahnya adalah budaya dan faktor-faktor lainnya tentu saja kadang-kadang membuat perlakuan terhadap perempuan itu menjadi berbeda, menjadi berat sebelah. Karena itu gerakan feminisme yang mengusung hak-hak laki-laki dan perempuan yang setara itu lahir. Dan kemudian di dalam Islam kita tahu ada yang dikenal sebagai gerakan feminisme Muslim yang memiliki corak pikiran dan sekaligus perjuangan yang berbeda dengan para feminis di Barat dan lain sebagainya. Nah, feminis Muslim itu tidak menurut catatan Mbak Alim itu tidak mengekor pada gerakan yang ada. Artinya dia memiliki corak yang khas, dia memiliki yang berbeda begitu dengan perjuangan yang juga berbeda, yaitu termasuk mencari titik temu antara agama dan feminisme. Artinya menjadi feminis Muslim itu berarti juga menjadi agamis sekaligus. Kira-kira begitu ininya arahnya. Nah, yang akan kita berbincangkan adalah bagaimana sebetulnya diskursus antara Islam dan feminisme itu berlangsung. Lalu apa corak yang khas ya, corak pikiran yang paling khas yang membedakan antara feminis Muslim dengan feminis lainnya di misalnya Barat gitu ya. Lalu kemudian arah gerakan feminisme Islam ini kemana sebetulnya? Feminisme Muslim kemana? Lalu apa yang mereka... Kira-kira itu yang akan kita elaborasi pada sore ini. Waktunya memang di Instagram itu cuma 1 jam, tapi saya persilakan Mbak Alim sekitar 20 menit pertama untuk bicara dulu soal topik-topik ini. Lalu kemudian kita saat yang bersamaan kita undang teman-teman untuk dengan pertanyaan lalu kita jawab setelah itu. Silakan Mbak Alim waktunya, saya persilakan. Terima kasih, Mas. Panggilannya Mas siapa? Rozi aja, Rozi Mbak. Mas Rozi ya, oke baik. Makasih Mas Rozi dan juga para teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Instagram ya, Nurholis Majid Society. Tema kita, tema yang cukup kontroversi bagi beberapa kalangan, tapi bagi kalangan tertentu ya biasa-biasa aja gitu loh ya, tergantung kita cara melihatnya gitu kan. Makanya kemudian ada istilahnya Indonesia tanpa feminis, atau ya kenapa sih perlu ada feminis dalam Islam, ya cukup berdakwah aja lah gitu loh, nggak usah pakai feminis begitu dan sebagainya. Itu nanti yang akan kita kupas ya. Nah, sebelumnya saya ingin membatasi dulu ya apa yang dimaksud dengan feminis itu sendiri gitu. Karena bagi saya itu seseorang dikatakan feminis itu memenuhi 3 kriteria. Yaitu 1, dia menyadari ada persoalan perempuan, lalu yang kedua ada usaha menyelesaikan persoalan itu, kemudian hasil daripada usaha itu maka kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Ya, saya ulangi ya, bahwa pertama, bahwa ada seseorang dikatakan feminis itu adalah ketika seseorang itu menyadari ada persoalan perempuan, jadi ada kesadaran begitu, oh ternyata perempuan ada persoalan toh gitu ya. Yang kedua adalah ada usaha untuk menyelesaikan persoalan itu, dan yang ketiga ada hasilnya juga, akhirnya kehidupan perempuan itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu definisi feminis. Karena itu dengan kriteria itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga dapat menjadi seorang feminis. Walaupun memang kita ketahui bahwa feminis laki-laki itu tidak mempunyai pengalaman kebertubuhan sebagaimana perempuan, ya kan? Ya, sehingga kadang-kadang ada yang mempertanyakan, ya emang bisa laki-laki menjadi seorang feminis gitu kan? Tetapi dengan definisi 3 tadi gitu ya, maka itu sebenarnya laki-laki pun juga dapat menjadi seorang feminis. Kemudian feminisme itu sendiri apa sih? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rozi ya, yaitu paham ataupun juga gerakan yang mencoba untuk memanusiakan manusia perempuan itu. Bahwa manusia perempuan itu juga punya hak sebagaimana laki-laki dengan hak asasinya, dan juga manusia perempuan itu ya makhluk sempurna sebagaimana kesempurnaan pada makhluk laki-laki. Katakanlah kalau di dalam feminis Muslim itu mempercayai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah sebagus-bagus makhluk gitu. Di situ tidak disebutkan apakah yang bagus itu laki-laki atau perempuan, tapi semua manusia itu adalah sebagus-bagus makhluk begitu. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat tadi ada mengapa sih sebenarnya feminis Muslim itu kok perlu ada gitu kan?
Ya. Bukannya sekarang tidak perlu ada feminis, yang penting para mubalik itu ya sudah berjuang untuk urusan apa hak-hak asasi manusia perempuan misalnya, sehingga kan nggak perlu dong feminis-feminis itu gitu kan. Saya pernah dikritik seperti itu gitu. Oke, well ya. Ini hanya sebuah apa gerakan yang fokus ya, yang lebih memfokuskan gitu. Kalau seandainya ada kelompok yang tidak ingin menggunakan feminis, nggak ada masalah. Yang Ya. penting bagaimana dia punya niat ya, dan tadi punya niat dan menempatkan perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Walaupun mereka tidak mau dikatakan feminis ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya sebagai seorang ilmuwan di ilmu sosial ya, yang itu juga dikembangkan keilmuannya, yang saya meyakini ontologi, epistemologinya dan aksiologinya itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Maka kemudian perlulah istilah feminis itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Rozi ya, feminis Muslim itu yang kemudian bisa jadi mempunyai corak yang berbeda dengan apa feminis-feminis lainnya, gitu kan. Nah, memang di kalangan umat Islam itu ada dua kubu ya, ada dua kelompok yang mengatakan bahwa Islam dan feminis itu kompatibel, yang pertama. Yang kedua, Islam dan feminisme itu tidak kompatibel. Gitu. Nah, kelompok-kelompok yang mengatakan Islam dan feminisme kompatibel itu ya misalnya Profesor Aminah Wadud, Fatimah Mernisi, Laila Ahmad ya, tokoh-tokoh feminis Muslim dunia itu mengatakan bahwa Islam dan feminisme itu adalah kompatibel karena sebenarnya semangatnya sama, yaitu kalau Islam itu memuliakan perempuan, maka di dalam feminis itu idenya juga memuliakan perempuan, kan gitu. Nah, tujuan daripada feminis Muslim itu adalah tidak sedang menciptakan norma baru, ya, Oke. tidak sedang menciptakan norma baru. Tetapi feminis Muslim itu mencoba mengembalikan norma-norma, aturan-aturan, ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemudian semangatnya adalah ingin mengembalikan ya, ingin mengembalikan kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an ya, ajaran-ajaran Allah lewat Al-Qur'an dan juga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, dalam beberapa penelitian yang saya lakukan, feminis Muslim yang ada di Jogja, responden saya ada 170, di antaranya mereka mengatakan begini, ketika pertanyaan saya, apakah ibu atau bapak itu meyakini bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu sumbernya dari Barat, gitu ya? Lalu mereka mengatakan enggak, itu tidak sumbernya dari Barat. Kita dalam Islam ada kok itu, gitu. Malah justru pertemuan mereka dengan kelompok-kelompok feminis Barat atau feminis sekuler, gitu ya, itu adalah memperkuat keimanan mereka justru gitu. Lah kok bisa memperkuat keimanan mereka? Ya karena feminis Barat, feminis sekuler itu punya toolnya, punya alat analisisnya yang kemudian kita adaptasi untuk bagaimana kita menggunakan itu menganalisa kepada resource-resource tekstual keagamaan yang ada. Ya kan? Sehingga mereka semakin mempelajari tentang feminis itu, maka semakin mencintai keislamannya. Gitu ya, semakin dia memahami bahwa ternyata agama yang dia yakini selama ini itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan, kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya memang sih ketika saya tanya ada nggak sih poin-poin penting yang berbeda gitu kan antara feminis Muslim dengan feminis sekuler gitu kan. Di antara mereka mengatakan ya ada sih, misalnya kalau kadang-kadang tidak semua feminis sekuler juga melakukannya ya. Sebagian daripada feminis sekuler itu misalnya gerakannya radikal gitu ya. Radikal, kemudian pilihan katanya pun juga kadang-kadang pilihan kata-kata yang provokatif gitu kan. Nah, kata feminis Muslim, enggak, kalau kami tidak begitu gitu. Kita sih lebih kepada silent revolution ya. Jadi dan tetap menggunakan bahasa-bahasa ya istilahnya berkelindan dengan patriarki, ataupun juga bagaimana kita mencoba untuk tidak langsung radikal gitu ya di dalam mana yang ada itu gitu. Nah, termasuk juga misalnya di dalam kelompok feminis Muslim itu tidak ada ya istilah man is enemy, itu pun juga tidak ada gitu. Walaupun di feminis sekuler pun sebenarnya sangat
sangat kecil sekali ya kelompok itu, sangat tiny gitu. Artinya tidak sebanding dengan perjuangan feminis sekuler yang ada atau feminis pada umumnya sebenarnya gitu. Yang saya meyakini teman-teman saya ya feminis itu juga nggak ada tuh yang mereka membenci laki-laki atau misandrik itu gitu ya. Itu miskonsepsi aja gitu sebenarnya yang dilekatkan kepada feminis yang ada, termasuk kadang-kadang feminis muslim juga kena dampak negatif itu gitu loh. Nah, jadi kalau kembali ke tadi kenapa ya feminis itu perlu ada ya, feminis muslim itu perlu ada gitu kan. Yang pertama adalah karena masih ada penafsiran-penafsiran ataupun budaya yang menempatkan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, bahkan terkadang tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding bahkan lebih rendah daripada laki-laki gitu kan. Nah, karena itu kemudian ada upaya bagaimana supaya mengembalikan ya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi gitu. Nah, jadi itu semangat daripada feminis muslim itu hadir gitu kan. Dan memang ya kalau kita contohkan itu banyak sekali. Katakanlah misalnya sekarang begini, karena perempuan itu dimaknai tidak menjadi pencari nafkah, walaupun pekerjaannya sama, terkadang mereka tuh mendapatkan upah yang rendah. Ataupun sekarang pemahaman masyarakat yang tekstual banget ya, itu kadang-kadang merugikan perempuan. Katakanlah misalnya sering sumber fitnah itu adalah harta tahta wanita misalnya. Itu kan tekstualnya begitu ya. Tetapi kan sebenarnya secara kontekstualnya kan tidak bisa seperti itu gitu. Kalau saya sih lebih kepada sumber fitnah itu ya harta tahta nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Bisa jadi bagi laki-laki ya sumber fitnah itu adalah wanita, tetapi bagi perempuan bisa jadi sumber fitnah itu adalah pria begitu. Karena dampak pemahaman ini itu sangat signifikan kepada korban kekerasan seksual. Yeah. Jadi ketika anggapan bahwa sumber fitnah itu adalah harta tahta wanita, maka ketika terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, maka kemudian disalahkan korbannya. Baju yang kamu pakai apa, kamu keluar malam atau pagi hari dengan siapa dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa jadi nggak ada hubungannya dengan kekerasan seksual itu dengan pakaian perempuan gitu loh. Jadi kalau untuk menghentikan kekerasan seksual itu ya jangan melakukan kekerasan seksual, bukan kemudian mengatur tubuh perempuan gitu loh. Ya kan? Karena dalam data ya dari Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu dialami oleh bayi yang umur 2 bulan sampai nenek-nenek yang berumur 75 tahun. Bahkan juga dari yang pakai pakaian mini maupun juga yang pakai cadar atau niqab gitu. Sehingga ini yang kemudian pakaian itu ya itu tidak bisa kemudian seandainya ya kan, seandainya ada pun yang pakai pakaian mini di depan kita ya, tapi kan kita punya etika bahwa dia adalah bukan siapa-siapa kita kan, lalu juga bukan kita berhak untuk merendahkan dia gitu loh. Ya kan, makanya dalam Al-Quran itu kan ghadzul basar ya, tundukkanlah pandanganmu gitu. Oke, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Kan gitu ya. Wah, kok ada perempuan seksi gitu ya. Wah, kan gitu. Tetapi selanjutnya kan pandangannya jadi laknat gitu. Kalau kemudian itu diteruskan. Kenapa? Itu pun juga ketika pertama nikmat, itu bukan berarti mengiyakan dia untuk berhak dilecehkan, tidak loh. Iya, ya. Betul. Karena kalau nanti kemudian dilecehkan menjadi laknat tadi gitu. Itu sih. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan yang lain juga adalah titik temunya ya. Balim. Jadi mindsetnya mindset kebanyakan orang tentang perempuan tadi gitu kan? Betul. Cara berpikir, keyakinan ya, cara menafsirkan agama itu yang perlu diubah begitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan tentang gimana ya titik temunya. Iya. Cara membuat titik temu antara agama dan feminisme itu gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh para feminis muslim itu adalah menggunakan beberapa strategi. Misalnya tetap menggunakan landasan bayani, burhani dan irfani. Apa itu bayani, burhani dan irfani? Bayani itu tekstualnya tuh apa? Quran hadisnya tuh kayak apa? Berbicara tentang itu. Lalu kita coba lihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya ya, terkait dengan bagaimana ayat itu perintahkan oleh Allah dan kenapa Rasulullah itu kemudian melakukan itu. Sehingga dilihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya. Nah, kemudian setelah ketemu, coba kita konsultasikan dengan pengetahuan yang ada.
penelitian yang ada itu seperti apa, ilmu pengetahuan bicara tentang itu bagaimana. Ya. Nah, lalu langkah ketiga adalah dikonsultasikan dengan hati nurani, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Betul. Nah, ini tiga hal ini tidak boleh hanya diambil satu saja, tapi tiga hal ini adalah satu kesatuan. Nah, sayangnya kelompok-kelompok konservatif itu kadang-kadang hanya di level bayani saja. Dia tidak menggunakan data pengetahuan yang ada atau kadang-kadang tidak juga dikonsultasikan kepada hati nurani gitu. Sehingga yang sering terjadi apa dari penafsiran mereka itu bisa jadi merendahkan salah satu jenis kelamin. Nah, selain itu kalau tadi Burhani kita juga melihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya, maka juga yang digunakan oleh para feminis muslim itu adalah pendekatan sejarah, ya. Pendekatan sejarah, ya, pendekatan sejarah dan juga hermeneutik. Nah, hermeneutik ini teman-teman sekalian, saya pernah diprotes itu. Wah, makanya hermeneutik gitu. Wah, itu berarti pasti liberal gitu. Tunggu dulu. Ya kan saya tanya, Mas, emang menurut jenengan hermeneutik menurut jenengan itu apa sih gitu loh. Loh, hermeneutik itu kan yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah karya manusia. Loh, kami feminis muslim tidak begitu gitu loh. Kami feminis muslim ya itu masih meyakini ya, insya Allah bukan masih ya, insya Allah akan terus meyakini bahwa Al-Qur'an itu ya ciptaan Allah, firman Allah, bukan karya manusia gitu loh. Jadi yang kita gunakan hermeneutik di sini adalah bagaimana kita memahami ayat satu dengan ayat lainnya, hadis satu dengan hadis lainnya, lalu Al-Qur'an dengan hadis. Ya, lalu juga bagaimana tata bahasa Arab itu yang kita gunakan. Ya. Jadi bukan kemudian hermeneutik meyakini bahwa Al-Qur'an itu ciptaan manusia, bukan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang ketika kita tanya itu beda yang dipahami gitu dengan apa yang dilakukan oleh para feminis muslim itu gitu loh. Misalnya kalau kita tidak menggunakan hermeneutik ya, misalnya sering ayat poligami itu fangkihum atau balakum aja tuh yang sering digunakan. Sementara ya, An-Nisa 129 yang mengatakan Rasulullah tuh pengen sekali berbuat adil, but I can't, kata Rasulullah. Saya nggak bisa berbuat adil ya Allah, sampai muwun, sampai nangis. Bahkan ketika Fatimah mau dipoligami, itu sama Nabi Muhammad nggak dibolehkan. Tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku, kesedihannya adalah kesedihanku. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang poligami loh. Tapi ketika putranya Fatimah itu mau dipoligami, nggak boleh. Bahkan sampai diulangi di tempat publik. Jadi saat itu setelah menegur Ali lalu disampaikan ke publik. Ali itu loh mau minta izin Fatimah tuh mau dipoligami. Ya nggak boleh lah gitu. Itu diomongkan di publik. Artinya apa? Ini bukan hanya persoalan pribadi. Ya, tapi ini juga adalah persoalan yang perlu diketahui oleh publik gitu. Nah, ini kan perlu dipahami itu antara ayat satu dengan ayat yang lain, hadis satu dengan hadis yang lain gitu loh. Kemudian juga tentang tata bahasa Arab gitu kan, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 1 inna khalaqakum, kum itu artinya apa sih gitu kan, kum itu ke dalam tata bahasa Arab kan kalian semua laki-laki, tetapi dalam tata bahasa Arab kan di situ termasuk perempuan, kecuali kita inna khalaqakunna. Ya, kunna itu hanya untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki kan begitu. Sehingga kemudian An-Nisa ayat 1 itu inna khalaqakum berarti bisa laki-laki bisa perempuan. Min nafsi wahidah, dari zat yang satu gitu. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan dari zat yang satu. Enggak ada dalam konsep penciptaan tuh perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan. Itu salah kaprah menggunakan. Hadis itu ada di dalam hadis pernikahan. Bukan hadis penciptaan manusia. Gitu loh. Seandainya ya beda gitu loh. Seandainya ada yang meyakini bahwa manusia pertama kali yang diciptakan oleh Adam, Adam itu juga tidak selalu berarti laki-laki. Adam itu adalah tanah liat. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah makhluk yang terbuat dari tanah liat, min nafsi wahidah gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kitab perjanjian yang ada ya di dalam kalau Israiliyat ya yang kita pahami saat itu namanya Adam and Eve itu kan sangat kuat ya di dalam kitab Kejadian gitu. Bagaimana Adam tidur bangun-bangun tiba di sampingnya ada Hawa, lalu tulang rusuknya copot atau tidak gitu. Ya enggak juga gitu ya.
Itu kadang-kadang sampai kayak gitu karena itu kemudian berdampak inferioritas ya. Betul. Maka yang dipahami oleh feminis Muslim itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama, nggak ada perbedaannya, sehingga tidak berhak untuk kemudian merendahkan salah satu di antaranya. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah gitu. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah gitu. Jadi kalau kemarin ada YouTuber yang sangat terkenal lalu setelah menikah lalu menjadi suaranya menjadi suara Tuhan, maka bisa kebayang bagaimana berarti kalau dia suara Tuhan, apakah lalu istri dan anak-anaknya nanti itu menjadi hamba? Iya. Gitu loh. Nah, itu kan berarti bertentangan dengan semangat daripada keadilan dan kesetaraan Islam itu sendiri gitu. Makanya saya keras dalam hal itu kemarin menyampaikan gitu. Seorang laki-laki yang menganggap dirinya Tuhan, maka itu adalah kemusyrikan. Betul, betul. Gitu, karena yang berhak menyandang nomor satu itu ya hanya Allah ya, gitu loh. Tapi di masyarakat kita tuh masih gitu, kadang pemikirannya nomor satu Tuhan, nomor dua suami, nomor tiga istri. Nah, jadi itu perlu diganti menjadi segitiga posisi ya. Tuhan, suami, istri itu setara di hadapan Allah gitu. Oke, yang lainnya lagi tadi ya, ada Bayani, Burhani, Irfani, kemudian hermeneutik dan historis gitu. Yang digunakan juga oleh feminis Muslim itu adalah tentang etik kebaikan. Oke. Ya, etik kebaikan. Jadi Muslim feminis itu mereka juga melakukan ritual-ritual ya, ibadah-ibadah maghdoh ya. Dia juga tetap puasa, sholat, zakat, rukun Islam itu dilakukan semuanya gitu. Kenapa? Karena mereka meyakini dalam setiap perbuatan itu selain memahami bahwa itu sebagai sebuah kewajiban, tetapi juga ada kebaikan ya. Ada etik di balik itu gitu. Karena saya tuh pernah ditanya sih, Bu Alim tuh masih sholat nggak sih gitu. Bu Alim tuh masih puasa nggak sih gitu. Apa maksudnya itu gitu loh. Ya. Jadi kita perlu memahami itu dengan baik ya. Bahwa feminis Muslim itu juga masih sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Siapa bilang sejak awal alhamdulillah sejak saya mengenal sholat sampai sekarang juga masih sholat pakai jilbab dan masih tadarus kalau puasa gitu loh. Jadi nggak bisa itu ya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga silent revolution itu juga menjadi pilihan ya, yang mana feminis Muslim itu tidak radikal gitu ya. Mohon maaf ya, walaupun dulu memang pernah ada cerita ya. Cerita di Barat itu tahun 60-an itu feminis itu ada sekelompok kecil sebenarnya. Tapi ini menjadi retorik yang besar, dia itu melepas BH-nya, lalu digulung-gulung menjadi bola, lalu dibakar. Gitu kan. Yeah. Nah, tetapi itu sebenarnya kelompok kecil sekali gitu. Tetapi ini kemudian digebiah uyah, digeneralisir, seolah-olah para feminis itu menolak kodrat. Nggak mau hamil, nggak mau menyusui, nggak mau melahirkan. Bukan, aku aja anakku 3 loh. Tiga-tiganya itu menyusui 3 tahun, 2 tahun semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya siapa bilang feminis Muslim tuh nggak mau melaksanakan kodratnya gitu loh. Maka sebenarnya feminis Muslim itu juga tetap menjalankan kodrat-kodrat yang kebanyakan ya kodrat-kodrat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Gitu sih Mas Rozi beberapa poin penting yang bisa kita bicarakan gitu. Mungkin kita bisa diskusikan ya.